Baik pemirsa, kita mulai saja dialog kita di tengah malam ini. Saya ingat dulu ada seorang politisi yang mengatakan kalau sudah seperti ini temanya ngeri-ngeri sedap, ya kan? Bicara soal ngeri-ngeri sedap, sudah sejauh mana itu kira-kira kasusnya yang ngeri-ngeri sedap? Saya ke Kang Asep dulu deh, biar lebih aman ini kan. Yang apa? Soal kabinet kita yang akan datang ini, bagaimana harapan masyarakat bisa ditumpahkan agar kabinet kita bersih dari korupsi? Pertama-tama saya agak khawatir, agak takut kan. Kenapa begitu? Kabinetnya sekarang ini menteri-menterinya takut seperti kabinet sebelumnya gitu kan. Tapi setelah mendengar bahwa nama ini dikirim ke KPK, PPATK, setidak-tidaknya kalau nama itu sudah di KPK atau di PPATK, ya KPK, PPATK kan tahu nama-nama orang yang bikin transaksi. Tapi Kang Asep sudah tahu nggak namanya? Oh nggak tahu, apalagi saya nggak tahu. Saya mah nggak kira-kira aja gitu nebak. Nah kalau beliau saya percayalah gitu. Saya pikir dia masuk gitu ya, saya berharap. Gitu. Oh kalau masuk nggak boleh diajak diskusi? Oh nggak diskusi kan boleh. Kepentingan. Dia nggak saling percaya, nggak ada. Kita nggak pernah ada. Jadi hakim aja tidak punya perkara dengan Bang Todung. Saya jadi tenang aja ya Bang Todung. Artinya orang-orang yang tidak punya masa lalu terkait dengan kasus hukum itu paling penting kan? Nah, setidak-tidaknya sekarang kan KPK mengingat bahwa orang ini bukan barang sengketa lah. Kalau bukan barang-barang ngeri sedap. Ini yang calon menteri-menteri ini saya agak tenangnya apa? Ini bukan barang sengketa karena sudah ada terlepas nanti mungkin sekarang yang namanya dari KPK atau PATK orang ini kan agak dalam tanda petik bersih gitu kan. Tapi kesananya saya nggak tahu. Cuma sekarang ada garansi dari KPK dan PPATK. Jadi nama ini tidak bermasalah, mungkin juga tidak pernah jadi saksi apalagi tersangka. Emangnya saya nggak ada optimis di sini. Nah, jadi kalau misalkan kalau sebelumnya tidak melalui PPATK dan KPK, justru saya agak sedikit deg-degan. Tapi pertanyaannya Pak Todung, apa bisa dijamin seperti itu? Ya kalau dikatakan apa bisa dijamin, ya tidak ada yang bisa menjamin ya. Memang sudah dibawa ke KPK, ke PPATK, sudah ditelusuri semua rekam jejaknya, ya, transaksinya. Itu sih bagus sebagai satu langkah awal. Preventif. Tapi tetap saja pengawasan ya itu penting. Satu. Kedua, selain pengawasan, memang sistemnya mesti dibenahi sedemikian rupa sehingga ruang untuk melakukan korupsi itu semakin kecil untuk dikatakan tidak ada sama sekali. Nah, sebetulnya gagasan-gagasan untuk memperkecil ruang korupsi itu kan sudah dimulai. Nah, Jokowi sendiri ketika kampanye itu selalu mengatakan dia ingin ada e-commerce, e-tender, e-budgeting, segala macam elektronik. Jadi face-to-face communication itu dihindari. Nah ini sendiri sudah satu bentuk mengurangi atau memperkecil ruang untuk korupsi. Kedua, dia juga mendukung non-cash transaction. Nah lebih banyak non-cash itu lebih bagus. Jadi nanti kalau kita keluar, kita nggak bisa lagi bawa uang 10 juta, 20 juta untuk apa gitu. Nah karena korupsi di Indonesia ini adalah cash gitu. Kalau bank kan udah dilacak oleh PPATK. Jadi menurut saya sebagai satu langkah awal, Jokowi dan JK sudah melakukan hal yang tepat ya. Tapi sekali lagi itu kan pengawasannya yang penting ya. Bukan jaminan ya kan. Mesti ada pengawasan, mesti ada sistem yang betul-betul dibuat sedemikian rupa untuk menghindari korupsi. Betul, dan yang lebih menarik lagi Pak Bibit, kalau kita bicara cara atau modus-modus koruptor itu kan luar biasa hebatnya ya. Selalu ada cara yang membuat kita berpikir Indonesia jangan-jangan memang harus mematenkan cara koruptor beraksi. Apa yang harus menurut Anda dalam kacamata Anda sebagai mantan pimpinan KPK itu yang harus diantisipasi oleh penegak hukum kita? Begini, jadi korupsi itu kan sebetulnya sudah mewabah ya, di mana-mana menganggap bahwa korupsi itu kebiasaan, kebiasaan, dan orang kita lihat aja di televisi ya, di televisi, siaran televisi, di situ kalau orang dinyatakan koruptor itu tidak ada ekspresi sedih, nyesal, malah seneng ya, senyum-senyum di depan kamera. Karena apa? Karena dia berpikir yang lain juga sama seperti saya. Hanya sekarang masalahnya aku yang ketahuan, yang lain gitu kan. Jadi seolah-olah sehingga nanti ke depan kita sarankan bahwa cari pemimpin itu yang ada 3 kriterianya menurut saya. Pertama, punya integritas moral yang tinggi. Kedua, punya kompetensi yang sesuai dengan bidang yang ditangani. Kemudian yang ketiga, dia konsisten antara pikiran, ucapan, dan perilaku. Masih ada itu Pak? Masih. Orang di depan kamera ngomong, oh saya anti korupsi, tapi jangan, tolong dong tuh jangan ditangani. Oh saya tahu maksudnya Pak Bibit itu tadi di tayangan awal dialog kita kan ada iklan yang di tahun 2004 itu sangat gencar ditayangkan ya. Katakan tidak pada hal korupsi gitu kan. Nah, tapi kalau itu sudah sebagai penyakit yang kronis gitu kan, Kang Asep bagaimana mengobatinya?
Nah sekarang kan kembali, kan ke korupsi itu kan ada kesempatan, kebutuhan, pamer itu kan. Kesempatan bisa di-create loh, bisa diciptakan loh. Iya, sekarang kalau sejak awal misalkan udah dijaga, Jokowi yang memegang kepercayaan publik yang begitu besar. Nah sekarang kalau Jokowinya lurus, tegak lurus, jujur, berani dan sebagainya. Tapi kalau kabinetnya, menterinya atau siapapun pembantunya masih nekat, saya pikir agak susah kalau Mas dia watak sejak awal. Misalkan sekarang ginilah filsafatnya WC. WC itu kita cercak, oh toilet bau gitu. Begitu masuk ke dalam sambil merokok, jongkok, tenang, enak. Karena mungkin di dalamnya ada kesempatan, karena ada kebutuhan, karena ada pamer dan budaya-budaya yang memang sejak awal itu susah dikendalikan gitu kan. Tapi kembali kalau orangnya sejak awal saya menjadi pejabat untuk mengabdi kepada bangsa, ya, bukan untuk berkhianat terhadap bangsa, di depan mata pun dikasih berapapun dia mesti nolak gitu. Bukan niatnya cari duit. Ya kalau cari duit jangan jadi pejabat, jadi pengusaha, jangan jadi penguasa. Tapi sekarang kan kebalik, penguasa jadi pengusaha jadi penguasa gitu kan. Tapi kalau bekas penguasa mebel masa masih ini saya percaya lah kalau itu. Maka saya bilang kasihan lah, ini udah keras seperti kayu jati, jangan nanti keropos seperti kayu mahoni gitu kan. Nah itu kalau ini kasihan kepada Pak Jokowi yang mendapat kepercayaan masyarakat. Tapi saya percayalah Jokowi ini akan membawa angin segar. Tapi kan nahkodanya pasti presiden kan Pak Todung. Artinya kan kalaupun menteri-menterinya itu ada indikasi, semua kembali kepada pemimpinnya itu presidennya. Kalau saya sih setuju dengan Bung Asep tadi bahwa pembantu-pembantu presiden itu betul-betul mesti bersih. Tapi jangan juga berasumsi bahwa kalau Menteri Hukum dan HAM-nya bersih, Jaksa Agungnya bersih, ya kan, lantas kabinetnya akan bersih. Karena korupsi itu banyak sekali pintunya. Di semua kementerian itu ada pintu-pintu untuk korupsi. Nah, jadi bukan hanya penegak hukumnya, yang lain juga mesti sangat bersih. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang Anda katakan juga betul bahwa ini kan juga tergantung pada pemimpin. Nah, Jokowi sebetulnya sudah menampilkan ya citra integritas ya, moral leadership ya yang sangat mengagumkan karena dia sangat sederhana, sangat bersih ya, tidak melakukan hal-hal tercela dan ini jadi semacam panutan untuk semua. Nah, kita ini melihat korupsi itu kan tidak hanya uang, korupsi itu juga bisa waktu. Nafsu untuk korupsi itu sangat kelihatan dari konsumerisme. Ya, cara kita berpakaian, cara kita belanja dan sebagainya. Dan Jokowi ini orangnya tidak tergoda dengan itu. Dia naik pesawat ya kelas ekonomi, dia tidak masuk di lounge di airport, dia pakai baju yang sangat sederhana. Tidak ada kebutuhan untuk korupsi. Nah, kalau menteri-menterinya dengan segala macam fasilitas yang ada itu masih ingin bermewah-mewah, dia malu gitu. Tidak ada kebutuhan untuk bermewah-mewah. Orang presidennya aja nggak kayak gitu, masa menterinya lebih gitu kan. Nah, jadi buat saya, ada dulu menteri di kabinetnya Pak SBY kan mungkin mobilnya lebih mewah daripada presidennya. Betul. Jadi Jokowi ini menurut saya jadi model ya. Dia kekuatan itu ada perbuatan pada tindakan dia. Kalau Anda baca majalah Time yang paling baru dengan sampul Pak Jokowi, A New Hope, ya kan itu judulnya ya. Kalau Anda baca beritanya ada satu kalimat yang menarik buat saya. Di samping ya semua apa yang disebut sound bites era, kan kita di Amerika tuh banyak sound bites ya, di sini juga ya. Jokowi itu tidak quotable, non quotable, jadi tidak bisa dikutip tuh ucapannya, ya kan? Tidak menarik untuk dikutip, ya, tidak ada sound bite-nya. Tapi perbuatannya itu menurut saya adalah kekuatan dia. Artinya tidak bicara soal retorika kan, ini soal aksi gitu kan. Sorry teladan. Itu tadi yang kata Bang Buyung kan, misalkan kita berpakaian. Bang Mulia. Bang Todung. Betul kan? Nggak boleh gitu calon menteri loh. Iya. Apa ini bang saya soalnya. Tadi kata Bang Todung kan dikatakan kan, coba lihat, bayangin tadi saya lihat waktu mau masuk istana, udah pakai kemeja putih itu, jasnya dipakai di sana. Ada nggak seorang pejabat presiden atau menteri yang berani ganti pakaian di ruangan dia apa, dia di atas delman, dia ganti pakai dasi, tenang aja gini-gini gitu bukan kan. soal pencitraan ya. Bukan soal pencitraan, karena fakta gitu kan. Nah itu kenapa itu nggak ditiru pola-pola yang dari sederhana itu? Nggak usah sederhana dalam artian penampilan seperti itu. Kita bisa dengan simpel pakai batik misalnya seperti yang Anda kenakan gitu. Iya lah, ini kan busana. kalau soal pakai jas seperti Doni, saya dikiranya penjahat soalnya. Nggak gitu boleh, kan. memang saya pantasnya pakai jas. Kalau presenter harus begini dong. Kalau saya pakai jas, saya gantung dari Doni soalnya. Tapi kan tadi disebutkan, jadi presiden bukan soal gantengnya, gitu kan? Nah, Pak Bibit, kalau kita melihat sebuah kriteria seorang pemimpin, katakanlah presidennya sudah terpilih, untuk menteri-menteri apa yang menurut Anda dari pengalaman Anda di KPK bahwa seorang menteri itu minimal punya kriteria 1, 2, 3, 4 agar dia layak menjadi seorang pemimpin yang bersih? Saya kira tidak hanya tergantung pada manusianya ya.
manusia penting. Saya kira menteri juga tiga kriteria tadi perlu, ada integritas, ada kompetensi dan konsisten tadi. Perbuatan, perkataan, ya, sama pikiran itu sama. Nah, kemudian di samping itu juga masih ada ini aturan-aturan yang tidak membuka peluang korupsi. Aturan tidak membuka peluang korupsi. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum korupsi itu harus tegas, lugas, tuntas dan tuntas. Tegas, lugas, dan tuntas. Jadi tidak menyisakan sesuatu. Dan untuk itu memang pengalaman saya di KPK juga satu kasus itu bisa punya anak, bisa cucu kasus. Wah, itu dia. Tapi sekarang polanya tambah kan, dulu cuma bapaknya aja, tambah istrinya, tambah anaknya, ajudan, sopir kan sekarang Pak. Malah bertambah gitu kan, kayak keluarga bencana gitu ya Pak. Iya. Makanya berkembang biak ternyata Berkembang biak, malah nggak kapok dan nggak malu gitu kan. Karena kadang-kadang maaf ya dengan segala ini, istrinya kan lebih aktif daripada suaminya. Ketika besok juga ada pamer kan, Pak Bibit ya. Dan memang ini sudah menjadi penyakit mental ya, penyakit moral. Saya setuju dengan idenya Pak Jokowi itu revolusi mental. Tapi tadi dalam pidatonya kelihatannya nggak ada yang kelupaan, nggak keluar itu. Mungkin Pak Jokowi tidak ingin terlalu frontal ya, karena ketika menyampaikan sesuatu yang menjadi materi perjuangangannya frontal nanti musuhnya. Kalau saya bukan itu Don, kalau saya bukan itu. Kalau Pak dia ngajak kerja, saya tidak pernah urusan sama korupsi. Tadi Bang Todung mengatakan, ya saya bukan masalah lu, salah lagi Bang Todung mengatakan bahwa saya ada figurnya mungkin, ya, dia nggak akan mengatakan tolong inilah saya. Supaya menteri-menteri tahu, karena saya tidak korupsi, Anda jangan korupsi. Yang katakan saya tidak, nanti mereka pada korupsi. Beban juga kan bagi Pak Jokowi. Ya, tetap penanggung jawabnya adalah presiden. Presiden, karena komandannya tidak melakukan, maksa anak buahnya. Iya, kan? tapi setidaknya dari sisi keteladanan sudah dicontohkan. Ya. Hanya satu Pak, satu lagi yang menurut saya selama ini penindakan korupsi itu kan melihat ke belakang Pak. Jadi kejadian-kejadian masa lalu itu diutik-utik, ya. Padahal masa lalu itu kebanyakan ya memang dalam tanda petik boleh melakukan hal itu. Nah, ke depan ini mestinya kalau mau itu tidak banyak lawan Pak ya. Kita melihat ke depan aja. Jadi, tapi justru banyak pemain baru ini yang menjadi anggota Dewan pemain baru malah lebih ganas Pak. Itu yang harus kita hadapi. Kalau yang lama udah pada keburu mati ya. Udah susah cari alat bukti. Itu biarin aja KPK-nya di akhirat nanti gitu kan. Cari alat buktinya juga susah loh Itu Pak. dia. Kata anak muda sekarang bapak-bapak itu kita harus berani move on gitu kan. Mantan pacar lupain gitu kan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.